Shalom saudaraku yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan garis penghubung. Adapun firman Tuhan terambil dari Matius pasal 19 ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dalam sebuah KKR besar di Afrika Selatan, Reinhard Bonnke merasakan kekecewaan yang besar ketika Richard Ngidi, seorang hamba Tuhan yang terkenal dengan karunia kesembuhan, tidak menampakkan diri tanpa pemberitahuan apapun. Padahal ia ditugaskan untuk mendoakan mereka yang sakit. Beberapa waktu kemudian baru diberitahu bahwa Richard sengaja meninggalkan Bonnke karena ia berpikir, "When I leave, Bonnke is finished." Perkataan itu telah melukai hati Bonnke. 8 tahun kemudian, mereka bertemu dan Richard berkata bahwa ia telah bersalah kepada Bonnke. Ia pun berlalu dengan langkah gontai tanpa menjelaskan lebih lanjut tentang kesalahannya tersebut. Kesuksesan perjalanan kita di dalam mengiring Yesus, baik sebagai jemaat ataupun pelayan Tuhan, tidak dinilai dari apa yang telah kita berikan. Murid-murid Yesus dapat berkata dengan bangga, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Yesus berkata bahwa mereka akan menerimanya kembali 100 kali lipat dan juga hidup yang kekal. Namun Yesus mengakhirinya dalam sebuah kesimpulan. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dengan kata lain, Yesus mengajak mereka berpikir bukan tentang bagaimana mereka memulai, tetapi bagaimana mereka mengakhiri sesuatu. Di antara garis start dan garis finish, ada sebuah garis penghubung yang harus kita telusuri, dan berbagai kemungkinan dapat terjadi di sini. Petrus yang pernah menyangkal Yesus bangkit dan kembali berjalan menuju garis akhir dengan kemenangan yang penuh. Yudas Iskariot yang pernah menjadi murid Yesus terhenti dan perjalanannya berakhir tragis. Richard Ngidi terseok-seok dan terhenti berkarya bagi kerajaan sorga. Namun Reinhard Bonnke terus maju dalam kecepatan yang mengagumkan untuk mencapai garis akhir. Lalu bagaimana dengan kita? Hidup kekristenan kita dimulai dari sebuah anugerah ketika kematian Yesus membawa kita pada garis start. Namun kepekaan dan kebergantungan kepada Roh-Nya akan menentukan kesuksesan kita di dalam mengisi perjalanan tersebut. Kita harus mengerti bahwa penyertaan Roh-Nya bukanlah hak paten yang kita miliki. Di momen kita kehilangan kepekaan akan Roh Kudus, disitulah kita mulai merayap dan terseok di hadapan Tuhan. Tanpa tuntunan Roh Kudus, setiap gerakan kita menuju garis akhir hanya akan terdengar di telinga Tuhan bagaikan derak tulang-tulang kering yang berjalan terseok. Demikianlah kita tertinggal dan menjadi yang terakhir. Marilah kita membangun landasan perjalanan iman kita akan pentingnya berjalan dekat dengan Roh-Nya. Tinggalkan segala sesuatu yang akan menghambat dan memperlambat kecepatan kita menuju garis finish. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, aku rindu bisa mencapai garis akhir perjalanan imanku dengan kemenangan. Biarlah Roh-Mu selalu membimbingku dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan, puji namanya yang maha besar, agung kuasanya yang maha benar. Haleluya, puji Tuhan, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar. Alam raya ciptaannya, angkat suaramu dengan bergemar, petik kecapi dan tabuh gendang. Hai semua yang bernapas, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar.